berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Nah, dua ayat tadi, Ulangan 24:16 sama Yeskiel, menyatakan dosa manusia itu ditanggung masing-masing. Tidak ditanggung oleh siapapun, ya kan? Dosa anak ditanggung anak, dosa ayah ditanggung ayah sendiri. Sama itu konsepnya kayak di Islam. Ketika kita melakukan keburukan, kau akan mendapatkan keburukan. Itu dia, ya. Nah, sekarang itu pembantahan tentang dosa waris, ya. Roma 5 nomor 12. Buka. Roma 5. Kalau bukan bentar. Aduh. Roma Korintus. Roma 5 ayat 12. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, itu pernyataan Paulus tentang dosa waris. Bahwasanya dosa masuk ke dalam Nabi Adam, ke Adam. Kemudian akibat Adam memakan buah itu, dosa itu menjalar kepada anak keturunan Adam. Itu kata Paulus. Akibat Adam makan buah itu, makanya dosa-dosa yang dilakukan Adam menjalar kepada seluruh manusia. Makanya terjadi penyalipan. Ya kan, itu ya, dosanya menjalar. Sedangkan tadi Yeskiel sama Ulangan tadi menyatakan dosa itu tanggung masing-masing. Nah, yang pertama, tanggung masing-masing. Sedangkan tadi Paulus mengatakan dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan menjalar kepada seluruh manusia. Nah, ini kontradiksi kan? Kontradiksi nggak kira-kira? Dari mana berani Paulus berani mengatakan dia seperti itu? Dari mana didapatnya? Oke, kita buktikan. Kita buktikan tentang Adam ya. Tentang Adam ya. Akibat, artinya Paulus mengatakan akibat makan buah yang baik dan buruk itu, maka dosa menjalar kepada seluruh manusia. Itu dia ya, akibat perbuatan Adam. Itu kata Paulus. Kita buka Kejadian 2 nomor 17. Kejadian 2. Bentar. Kejadian 2 nomor 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu, Pak. Tuhan mengatakan akibat makan buah itu nanti Adam akan mati. Bukan, tidak ada Tuhan mengatakan dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ya. Di situ Tuhan mengatakan di Kejadian 3 nomor 3 lagi, coba baca, diperkuat. Kejadian 3 nomor 3. Kejadian 3 nomor 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, mati ya, konsekuensinya ya. Dua ayat Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kau makan buah itu. Akibat kau makan buah itu nanti kau mati, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan mengatakan akibat kau makan buah itu nanti akan menyebabkan dosa-dosamu menjalar kepada keturunanmu. Gak ada. Mati konsekuensi. Nah, kenapa Paulus berani mengatakan akibat makan buah itu dosa-dosa menjalar kepada seluruh manusia? Dari mana Paulus dapatkan kata-kata itu? Sedangkan Tuhan tidak ada berkata seperti itu. Nah,
Terima kasih Pak. Nih saya baca-baca. Ya, Bapak renungkan yang paling utama tadi Pak. Siapa itu? Paulus. Yesus mengatakan celakalah kau hai ahli-ahli Taurat. Banyak ayat itu dari 23. Matius 23 nomor 13 sampai dengan nomor 29. Itu Yesus mengatakan celakalah, 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 celakalah orang Farisi, celaka. Banyak. Kau adalah penutup pintu kerajaan sorga. Kau telah menyesatkan orang-orang lain. Kau telah menyesatkan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kau membuat manusia-manusia itu masuk neraka. Siapa? Kristen. Paulus, Yesus mengatakan, Paulus, kau telah menyesatkan orang Kristen. Kau telah menyesatkan mereka. Kau telah menutup pintu kerajaan buat mereka. Kau membawa mereka masuk ke dalam neraka. Karena apa? Siapakah yang mendirikan Kristen? Paulus, bukan Yesus. Pertama kali di Antioquia, Kristen diberikan oleh Paulus. Nah, tapi katanya pernah bermusuhan, Pak. Ya, pernah bermusuhan. Tetapi tobat itu kan, tobat kan? Tobat. Nah, itulah dusta yang paling nyata dilakukan Paulus. Coba di 2 Korintus 11 nomor 17. Coba 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11. Ya Allah, Bang Blender hafal semuanya. 2 Korintus 11 nomor 17. 17. Bentar Pak, Bang. Kalian biar mumpung begini. Buka di laptop. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang, bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, itu Pak. Paulus mengatakan, Paulus yang mengatakan, apa yang aku katakan yang dia sampaikan di dalam surat-surat Paulus itu 14 itu bukan dari firman Tuhan. Itu dia mengaku. Apa yang kukatakan ini bukan dari firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Nah, sedangkan surat-surat Paulus itu, sedangkan di dalam Bible itu firman Tuhan. Tetapi Paulus tidak mengakui pernyataan itu bukan dari firman Tuhan. Sangat jelas. Sekali lagi Pak, tadi kan di Filipi 3 nomor 5 bahwasanya Paulus disunat, ya kan? Filipi 3 nomor 5 tadi disunat hari ke-8 hari dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, aku orang Farisi. Paulus disunat, Yesus disunat. Coba Bapak buka Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2. Oke, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, loh, dia sunat, ya kan? Itu Paulus sunat. Yesus sunat. Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, sedangkan Paulus sunat, Yesus sunat. Tapi berani dia mengatakan gitu. Orang yang bersunat, Kristus tidak berguna baginya. Coba. Sedangkan dia sendiri sunat. Ayo. Katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Di ayat 3-nya. Ya kan? Oke, kita kembali ke hukum Taurat. Matius 5 nomor 17, hukum Taurat. Yang tadi Pak, barusan. Ini baru lagi, Matius 5 nomor 17. Beda lagi, Matius 5 nomor 17. Aduh, Matius 5 ayat 17. Ayat 17. Matius 17 ya? Matius 5 ayat 17. Oke. Matius 5 ayat 17. Sampai 12, Pak. Nah. Sampai 12. Matius 5 sampai 12 ya? Iya. Oh, Matius. Bentar ya. Janganlah kau menyangka. Udah rusak lagi ini nih. Komputer laptop ini. Sampai 12, Pak. Ya.
Matius 5 ya sampai 20, 19, 15, 17 17 ya? ada 17 Oh, ada. Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka Heeh. bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut Pak, ayat selanjutnya terus. Yang 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke, yang 19-nya juga. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, itu jelas ya Pak ya, tentang hukum Taurat. Yesus tidak ada menghilangkan hukum Taurat. Bahkan dia mengecam siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki tempat kerajaan rendah surga. Bapak buka Efesus 2 nomor 15. Waduh. Ini terakhir Pak. Ini terakhir. Ya. Tar, gak apa. Berapa Efesus? Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Efesus 2 nomor 15 ini centang merah, garis merah ini, tinta merah. Efesus 2 Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Tar. Kok jadi 23? Oh ya udah, belum bisa klik ya. Aduh, ini bagaimana sih ini? Sudah 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba. Selesai Pak ya. Berarti Pauluslah yang menghilangkan hukum Taurat dan membatalkan hukum Taurat, kata Paulus. Itu perkataan Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan siapa tidak dibolehkan untuk menghilangkan salah satu hukum Taurat. Nah, jadi Pak, silakan Bapak renungkan di rumah, ya kan? Tadi ayat-ayat yang saya berikan kepada Bapak, tolong baca satu perikop, silahkan. Mau baca perikop silahkan. Tapi saya minta posisi Bapak membacanya, lepaskan iman, jangan doktrin. Kalau ikutkan doktrin Bapak nggak terima. Lepaskan iman, baca pelan-pelan. Coba, ini ayat-ayat yang kontradiksi. Ingat Pak, Yesus mengecam bahwasanya orang Farisi itu membawa ke dalam neraka, menyesatkan ya. Jadi Yesus mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang-orang dulu. Ya, udah banyak ini. Ya, itu aja dulu Pak. Makanya saya minta terima kasih atas masukannya. Ya, silakan untuk Bapak renungkan. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan Bang Blender izin, Bang Blender. Ya, silakan. Bang Blender izin. Ya, lanjut. Dari tadi kan banyak nih yang disampaikan Bang Blender dan Abang Suga juga baca ya. Ya. Secara singkat, apa yang Abang cerna di sini? Itu aja deh, gitu loh. Jadi nanti bisa direnungkan nanti, tapi secara singkat apa yang Abang tangkap di sini? Silakan Bang. Saya baru apa namanya? Kan saya bilang baru 3 bulan ini aja. Terus yang kayak gini nih baru 4 kali saya sama Uniripa. Terus siapa itu ada, ini yang keempat kalau nggak kelima nih. Memang saya tulis, nanti saya baca ulang. Gitu. Jadi terima kasih atas masukannya. Ini kan buat seperti tadi yang dibilang sama siapa tadi? Yang ngasih ayat-ayat itu. Siapa tadi Pak? Mohon maaf. Halo? Blender. Blender. Ya, itu buat ingat aja Bang mesin blender, ingat Bang blender. Kalau gitu. Biar saya renungkan, nanti saya belajar. Saya kan belum ini harus baca berulang kali, Pak Blender.
Nggak cukup Nah, hanya gini Bang, sekali. sedikit tambahan ya Bang ya, sedikit tambahan Bang Sugara ya untuk menguatkan apa yang disampaikan Bang Blender. Iya. Maka tolak ukur kitab suci itu kan kita harus tahu Bang bahwasanya bersumber dari yang satu, bukan bersumber dari lebih yang satu. Ketika adanya Bible berarti sumbernya satu yaitu Tuhan. Ketika Al-Qur'an dinyatakan firman kitab suci berarti bersumber dari satu yaitu dari firman Tuhan. Benar tidak Bang? Ya. Oke. Nah, apakah ketika yang dinyatakan bersumber dari satu, apakah di dalamnya ada pertentangan? Jika sumber itu dari yang satu, ada tidak pertentangannya, Bang? Memang ada sedikit saya lihat. Nah, itu dia. Yang mana? Yang apa tadi itu? Yang 2 Korintus 11 apa tadi itu? Maka saya bilang harus saya baca ulang nanti. Iya, nggak apa-apa Bang. Enggak, saya cuma menguatkan aja untuk menyampaikan apa yang disampaikan Bang Blender itu sudah benar Bang. Karena yang kita harus akui adalah kitab suci itu bersumber dari yang satu. Pasti di dalamnya tidak ada pertentangan. Benar ya Bang ya? Iya. Lanjut. Apa lagi nih? Jadi sambil nyatat ini, buka di laptop. Jadi saya tambahkan Bang ya, sebenarnya kita ini adalah satu Tuhan Bang. Iya. Sebenarnya kita satu Tuhan, satu keturunan. Oke? Nggak mungkin semua agama, semua Tuhannya. Pasti cuma satulah Tuhan yang sebenar-benarnya pemilik langit dan bumi. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan Kristen, Tuhan Islam? Nah, kita ini pasti mati. Ya. Seandainya Tuhannya Kristen yang benar pemilik langit dan bumi ini, kami yang tidak mengimanin akan masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Seandainya Tuhan Islam benar, semua yang tidak mengimani Tuhannya Islam maka akan masuk neraka. Nah, kita sebenarnya kita satu keturunan Adam, satu kitab. Pecahnya ini di mana? Semenjak kedatangan Nabi Isa ataupun Yesus. Oke, Islam mengimani kitab-kitab sebelumnya. Wajib percaya. Mengimani arti kata percaya bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Nabi Daud, kitab Zabur. Nabi Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Udah sampai di situ, 3 itu udah kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran mengatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Allah mengatakan nih, kitab sebelumnya apa itu tadi? Zabur, Taurat, Injil. Ada orang yang merubahnya Bang. Sebelum jadi Al-Quran ya, sebelum Al-Quran ini. Udah. Kemudian di Al-An'am 91, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Nah, tadi dikatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya menjadikan 1 dan 2 Tuhan. Nah, ini dia. Itu tadi Al-Quran mengatakan 1 dan 2 Tuhan. Nah, ya kan? Nah, timbullah kitab itu. Makanya Bible itu tidak termasuk Injil. Bible itu bukan Taurat. Bible itu bukan Zabur. Bible itu adalah Biblos. Itu dia. Nah, makanya sebenarnya kita ini satu kitab. Sama kitab Pak Sugara itu adalah sama-sama kitab Zabur yang kami imanin. Kitab Taurat sama yang diimanin oleh Nabi Musa. Injil juga sama. Tetapi karena ada timbulnya kitab baru, makanya kita terpecah. Itulah Bible itu. Terpecahlah kita sebenarnya. Tapi kalau misalkan tidak timbul kitab Bible itu, maka kita pasti satu keturunan, sama-sama kita satu Tuhan. Ini dia terpecahnya. Nah itu tadi, siapakah yang memecah situ? Saat itu Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kenapa para nabi itu diutus ke Bani Israel? Semua para nabi kenapa diutus ke Bani Israel? Karena orang-orang Israel ini, orang Yahudi ini tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk. Tidak pernah menerima kebenaran. Tapi Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Tapi tegar tengkuk. Nah itulah kenapa diutus. Nah terakhir Nabi Isa ataupun Yesus itulah diutus. Belum sempat lagi misinya sudah difitnah.
Kan sama nih turunnya kan. Nah akhirnya kitab-kitab yang sebelumnya itu Zabur, Taurat, Injil yang sudah dirubah, tidak perlu lagi mencari, sudah semua sempurna di Al-Quran. Nah salah satunya tadi kan kita sebutkan penggenapan hukum Taurat yang dibawa Yesus ataupun Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga membawa Injil, salah satu hukum Taurat yang dibawa Nabi Musa, meneruskan semua para nabi itu mencontek kitab-kitab sebelumnya itu. Nabi Musa mencontek kitab Zabur, mengikuti dulu, ini paralel dia jadinya, paralel. Nah Nabi Isa mengikuti kitabnya Nabi Musa, Taurat, berparalel. Nanti dari sini Nabi Muhammad mengikuti kitab-kitab sebelumnya, nyatukan gitu loh. Nah Pak, dinaikkan dulu si Edi itu, kok bahasanya. Siapa Edi tuh? Kristen. Edi yang mana Pak? Nggak usah dulu. Nah, selagi diskusinya santun ya Bang ya, gini Iya, Bang. Edi terus. Ya, soalnya gini ya Bang ya, inilah yang disebut dengan diskusi. Tapi kalau udah masukkan yang sering menghujat, jangan dulu, biarkan kasih dulu waktu sama Bang. Lanjut Pak. Ya, jadi sebenarnya tadi kitab ya. Nah, akan tetapi sudah dirubah-rubah. Salah satunya apa penggenapan dari hukum Taurat? Di Bible tidak ada penggenapan hukum Taurat. Mana? Yang namanya penggenapan itu adalah penyempurna, melengkapi. Justru yang ada menghilangkan. Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, tapi menggenapinya. Satu iota pun tidak akan kuhilangkan dari hukum Taurat. Masuk Paulus malah menghilangkan, bukannya menggenapi. Nah, di manakah penggenapannya? Di Al-Quran. Contoh, di surat Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana di 10 hukum Taurat itu hormati kedua orang tuamu. Ya. Pelengkapnya di Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23. Janganlah kau berkata kepada orang tuamu. Apabila mereka sudah tua, hormati mereka, janganlah kau berkata Nah, itu penggenapan. Kemudian apalagi tentang zina. Jangan berzina. Penggenapannya di mana? Di surat An-Nur ayat 2. Deralah perempuan yang pezina. Nah sempurnanya semua di Al-Quran. Malah Bible tidak ada pelengkapannya kayak gitu kan. Tidak ada. Nah itulah makanya semuanya Al-Quran itu melengkapi sebelum. Makanya di Al-Quran dikatakan wa ma kana hajal Qur'anu ayyustara min dunillahi walakin tasdikal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Nah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, apa itu? Zabur, Taurat, Injil. Dan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Zabur, Taurat, Injil. Itu dia. Al-Quran lah semuanya. Jadi kami nggak perlu lagi mencari mana kitab sebelumnya. Nggak perlu lagi kami cari. Semua sudah lengkap di Al-Quran gitu loh. Nah itu tadi, makanya kita terpisah karena ada Bible ini, karena kita mengenal Tuhan itu berdasarkan kitab suci kan. Nah jadi terpecahlah kita. Seandainya tidak ada Bible Bapak, mungkin kita satu kitab, satu Tuhan, satu keturunan. Nah itu dia. Tambah sedikit ya. Ya silakan. Nah gini, apa yang disampaikan Bang Blender itu saya sedikit tambahi. Apakah Bang Blender ini bicara sesuatu kebenaran? Kita uji Bang. Nah gini, Bang Blender bilang Tuhan itu satu atau lebih dari satu. Apakah Tuhannya Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam itu Tuhannya berbeda atau satu sih? Kan gitu ya. Kita lihat aja Bang, matahari sampai sekarang satu loh Bang. Berarti Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu satu. Nah, kita kembali kepada kitab suci. Al-Quran menyatakan Tuhan itu Allah. Al-Quran menyatakan Tuhan itu, Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Kita kembali pengajaran Yesus. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya pun tidak kamu dengar dan rupanya tidak kamu lihat. Nah, inilah yang disebut Bang Blender membenarkan penyampaian sebelumnya. Nah, itu Bang. Nah, apakah ucapan Yesus membenarkan kitab sebelumnya? Benar Bang. Sebagaimana
di dalam Yesaya 40 nomor 18. Jadi dengan hendak siapa kamu samakan Allah dan kamu anggap serupa dengan Dia. Dibenarkan lagi. Nah, itu dia. Dan di dalam satu raja-raja dan dimanapun pasti Tuhan itu dinyatakan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata dan tidak mungkin dan tidak mungkin ke langit bumi, baik langit dan bumi tidak sanggup untuk dihinggapi oleh Tuhan. Itu Bang. Nah, itu jadi gini Bang, Islam membenarkan Tuhan itu menyatakan Allah itu Tuhan. Yesus menyatakan Tuhan itu juga Bapa. Sampai sekarang Kristen menyatakan Bapa itu dengan sebutan ALLAH. Berarti secara tidak langsung Bible membenarkan Allah itu Bang. Membenarkan Bible itu. Enggak masalah sebenarnya ada kata ALLAH, tapi janganlah dibuat kata ALLAH ini menjadi sosok yang beranak atau diperanakan. Ini Bang, makanya kami di sini untuk menyampaikan kebenaran. Allah itu tidak beranak. Di mana itu? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu Bang. Nah, sebagaimana kedudukan para utusan, sebagaimana Bang Blender sudah menyatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat di Israel. Berarti Yesus itu diutus hanya kepada domba tersesat di Israel. Dan domba hanya dikiaskan kepada orang Israel. Dan di luar Israel, seperti wanita Kanaan, disebut anjing, dikiaskan sebagai anjing. Kenapa? Karena orang Kanaan bukan keturunan dari Yakub. Nah, itu dia Bang. Itu yang harus dipahami. Nah, poin paling utama dia gini Bang. Poin paling utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka gini Bang, poin paling utama ketika kita melihat dari sosok seorang utusan, Al-Quran ini Bang, ini terserah Abang lah mau membenarkan atau tidak ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 79, maka naliba syarin ayyutiyallahul kitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulu linnas kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini poinnya Bang sebenarnya. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah. Nah, kita kan ini masing-masing mempunyai kitab ini. Yang menyatakan kitab ini dari Allah, yang diberi dari Allah. Siapa pembawa kitab ini? Nabi Muhammad membawa Al-Quran. Yesus membawa Injil. Berarti Al-Quran ini membenarkan bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian. Nabi Muhammad nabi. Nah, Yesus nabi. Nabi inilah nabi dari Nazaret. Kan gitu Bang. Nah, maka diteruskan lagi. Kemudian dia berkata kepada manusia itu, jadilah penyembahku. Atau janganlah menyembah Allah. Tetapi Nabi tersebut tidak akan mengatakan seperti itu. Maka Nabi itu akan berkata, jadilah pengabdi-pengabdi Allah. Nah, itulah kedudukan seorang Nabi Bang. Apa kedudukannya? Yaitu untuk menyembah Allah. Di mana itu? Maka Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyembah Allah. Maka apakah Yesus menyembah? Di dalam Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Kami menyembah. Nah, dan ketika Yesus iblis diuji oleh iblis juga berkata,
wahai iblis, di dalam Lukas 4 nomor 7 sampai seterusnya. Lukas 4 nomor 7 sampai seterusnya. Sebab ada tertulis, wahai iblis, sebab ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu lah engkau berbakti, dan hanya kepada Dia, bukan aku, dan hanya kepada Dialah engkau menyembah, bukan kepada aku, kata Yesus, tetapi kepada Dia engkau menyembah. Nah itu Bang. Jadi apa yang disampaikan Bang Blender itu tinggal abang sendiri melihat sisi kebenarannya. Jangan gini Bang, gini. Karena kita kan selama ini kan berdebat itu kan enggak melihat sisi kebenaran dari Islam. Nah, tetapi membenci melihat dari siapa yang menyampaikan. Oh ini Islam ini yang menyampaikan, kan gitu. Islam yang menyampaikan, nggak bisa Islam, nggak itu bukan tolak ukur Bang, bukan tolak ukur siapa penyampainya. Maka Islam menyatakan unzur makola wala tangzur mangkola, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihatlah yang siapa yang menyampaikan. Nah saya beri contoh nih Bang, ketika ada orang pencuri nih Bang, pencuri, pembunuh, tapi ketika dia melihat seorang anak melawan orang tuanya, dia berkata ini, itu salah, jangan kamu bentak ibumu. Nah, sebagaimana kata Bang Blender tadi, wala takul lahuma uffin, janganlah berkata kepada mereka kan gitu. Jangan membentak mereka, kata Al-Quran. Nah, si pencuri dan pembunuh itu juga menyatakan jangan kamu bentak ibumu. Berarti yang dilihat adalah apa yang disampaikan, bukanlah lihat siapa yang penyampainya. Itu Bang poin dari saya. Lanjut. Ya, jadi gini loh Bang, kita kan semuanya beragama ini kan mengikuti agama orang tua, turun temurun, ya kan? Ya, Nah, ya. ketika kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, kita punya tanggung jawab nih. Salah satu tanggung jawabnya apa? Terhadap anak keturunan kita. Kemana mau kita buat nih anak keturunan kita? Ya kan? Kemana? Kita jangan menyelamatkannya hanya jangan di dunia aja. Di surga juga harus kita selamatkan. Nah, di sini Nabi Isa ya. Sekarang apakah ada dua oknum dengan dua cerita yang hampir mirip? Atau satu oknum yang sama, dua cerita yang berbeda? Pasti kalau di Kristen, Yesus anak Bunda Maria. Kalau kami Nabi Isa anak Ibunda Maryam. Sama-sama melahirkan tanpa seorang ayah. Sama-sama juga di Bani Israel. Ceritanya semua sama. Yang pasti ini adalah satu oknum yang sama, tetapi dua cerita yang berbeda. Tinggal manakah cerita yang benar? Versi Islamkah atau versi Kristen? Tinggal itu aja. Nah, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, ya, saat dia mau ditangkap, diselamatkan karena utusan, Allah langsung berdialog di surah Al-Maidah 116. Wahai Isa putra Maryam, langsung bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar kau ada mengatakan kau dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Kata Allah. Apa kata Nabi Isa? Tidak patut bagiku mengatakannya ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Lalu, apa yang kau katakan kepada mereka wahai Isa putra Maryam? Ditanya lagi sama Allah. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Tidak ada pernah mengatakan. Dan aku akan menjadi saksi. Selama aku diwafatkan, aku akan menjadi saksi nanti terhadap mereka. Nah, itulah nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Yesus juga akan turun di akhir zaman untuk menghakimi kalau di Kristen. Nah, inilah yang dimaksud kesaksian. Ketika Nabi Isa mengatakan, aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Nah, apa nanti yang dilakukan Nabi Isa di akhir zaman? Atau Yesus? Dia akan bertanya kepada seluruh umat Kristen. Sama ini, ketika Nabi Isa mengatakan, aku hanya mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Sama. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Di Al-Quran juga mengatakan Nabi Isa sembahlah Allah. Sama-sama menyuruh menyembah. Sama. Makanya nanti di akhir zaman, disitulah dia akan turun menghakimi atau sebagai saksi. Dia akan bertanya kepada seluruh umat Kristen.
Hai orang-orang Kristen semua, hai Bani Israel, aku dulu pernah turun datang ke bumi. Pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan? Ini yang akan ditanyakan kepada kalian semuanya nanti. Coba dia bersaksi karena ini janji Nabi Isa ataupun Yesus. Janjinya terhadap Allah nanti di akhir zaman akan turun menanyakan kepada seluruh umat Kristen atau seluruh orang Bani Israel. Apakah pernah aku mengatakan, karena dituntut oleh Allah. Apakah kau pernah mengatakan kau Tuhan selama di dunia? Tidak ada, katanya Nabi Isa. Artinya kalau bahasa kasar, kupegang kata-katamu ya, nanti di akhir zaman kau buktikan kepadaku, kata Allah. Gitulah. Nah, nanti itulah nanti datang menghakimi umat Kristen. Hei umat Kristen seluruhnya di sini. Apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Coba. Di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Coba buktikan. Itulah nanti ditanya kepada kalian. Dan Yesus juga akan bersaksi di depan Allah untuk menanyakan kepada umat Kristen, kenapa kalian Tuhankan aku? Coba buktikan kepadaku, apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Aku dituntut oleh Allah. Seolah-olah aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Ayo buktikan. Itulah nanti akan ditantang kalian. Ditantang. Makanya Yesus juga akan datang menghakimi. Nah, ketika tidak ada yang mengatakan, ya, ketika tidak ada yang berani mengatakan umat Kristen, nggak bisa membuktikan kalau Yesus Tuhan, disitulah Yesus akan menghancurkan salib. Ketika nanti Yesus ataupun Nabi Isa bertanya kepada seluruh umat Kristen, buktikan kepadaku di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan. Dituntut itu. Nah, ketika umat Kristen nanti tidak ada yang bisa menjawab, maka Yesus ataupun Nabi Isa menghancurkan salib dan membunuh babi. Itu nanti dia. Itu fakta itu. Dari zaman Yesus juga akan seperti itu. Makanya di Matius 7:21 apa kata Yesus? Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian. Kalian telah pembuat kejahatan. Kalian telah memfitnah aku. Kalian telah memfitnah aku. Kalian melakukan kejahatan terhadap aku. Kalian katakan aku ini Tuhan. Padahal aku tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Aku dituntut oleh Allah. Aku dituntut oleh Allah. Karena aku mengatakan diriku Tuhan. Sebagaimana contoh. Sebagaimana kita ini di sebuah perusahaan, ya, sebuah kerja di perusahaan. Nah, ketika kita jumpa sama rekanan, ya kita ini pegawai atau kita buatlah sekalian wakil direktur lah, kita wakil direktur. Nah, ketika kita jumpa rekanan, ketika orang rekanan itu bertanya, Bapak pemilik perusahaan ini, beranikah kita mengatakan kita pemilik perusahaan? Seperti tanya rekanan, walaupun kita wakil direktur, Bapak pemilik perusahaan kah? Beranikah? Enggak akan berani. Aku aja sendiri kalau ditanya, oh bukan aku pemiliknya. Seandainya kita mengaku diri kita ini pemilik, dengar sama owner, pemilik, akan ditagih. Blender, sini kau. Aku dengar-dengar kau mengatakan kau pemilik perusahaan ini ya. Coba. Nah itulah sama kayak Allah. Akan tuntut. Nggak akan berani kita mengatakan. Sama juga di perusahaan. Pak Sugara berani kan mengatakan, kerja di perusahaan berani mengatakan kalau Bapak itu pemilik perusahaan terhadap orang lain? Nggak akan berani. Nah begitu juga lah Yesus ataupun Nabi Isa. Nggak akan pernah berani dia mengatakan dirinya Tuhan. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Kalau dituntut nanti kayak gitulah. Karena dituntut kan, ditagih itu sama Allah. Katanya kau pernah mengatakan diriku Tuhan ya selama di bumi. Isa, Yesus. Tidak ya Allah, tidak patut bagiku ya Allah. Ayo kau buktikan nanti di akhir zaman. Nah inilah pikirkan nanti umat Kristen. Ketika ini pasti Yesus akan bertanya kepada kalian semua umat Kristen. Pasti pertanyaannya ini. Pasti. Nanti kalian akan ditanya seluruh umat Kristen. Hei umat Kristen, apakah pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Pasti dia akan bertanya itu terhadap kalian. Sekarang pikirkan apa yang harus kalian jawab. Sekarang pikirkan apa yang harus jawab. Nggak ada sama sekali Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nggak ada. Buktikan, nggak akan ada. Dipanggil semua nanti. Di akhirat nanti semua dipanggil. Paulus, Matius, Yohanes, Markus, Lukas yang menulis Bible itu. Dipanggil, dihakimi semua. Adakah kau menulis di dalam kitabmu mengatakan aku Tuhan? Lagi, Matius, adakah kau mengatakan aku Tuhan? Yohanes, adakah di kitabmu mengatakan aku Tuhan? Markus, adakah kau mengatakan di kitabmu aku Tuhan? Dibuktikan. Di depan kalian semua, akan disidang semuanya. Nah ketika tidak ada, maka Yesus pun mengatakan,
Enyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Barulah kalian akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini fakta nih. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Itu akan dituntut kalian. Nah, kalau mengikutkan doktrin, ya, oh Yesus Tuhan Juru Selamat. Ya, itu tadilah. Sudah saya katakan, hati-hati. Ada seseorang yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Ada orang yaitu nabi palsu yang menyebabkan kalian tidak mendapatkan kerajaan sorga. Yesus mengecam terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati yang mengatasnamakan diriku. Yang mengaku diriku. Justru itu adalah serigala yang berbulu domba. Dialah semua penyesat. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Siapakah itu? Inilah dia. Inilah dia. Nabi palsu disebut siapa? Paulus. Paulus lah. Makanya Bible itu surat-surat Paulus semuanya. 14 surat Paulus. Di dalam Bible itu. Paulus yang punya peranan di dalam kitab itu. Paulus yang punya peranan. Bukan Yesus. Kitab itu datangnya. Apa kata Paulus? Di Galatia 1 nomor 8. Apa kata Paulus? Siapapun yang datang kepada kalian. Dengan memberitakan Injil. Selain daripada Injil kami. Kata Paulus. Walaupun yang datang itu malaikat dari sorga membawa Injil. Maka terkutuklah dia. Coba bayangkan. Berani Paulus mengatakan itu kan. Udah diwanti-wanti duluan. Jangan pernah ada yang datang kemari membawa Injil. Selain daripada Injil kami. Kata Paulus. Siapapun yang datang memberitakan Injil kepada kalian. Selain daripada Injil kami. Maka terkutuklah dia. Malaikat dari sorga pun berani dikutuknya. Gila enggak? Emang datang dari sorga itu membawa keburukan atau kebaikan sih? Coba. Seandainya ada malaikat yang datang kepada mereka. Dengan memberitakan Injil. Dikutuk sama Paulus. Artinya tidak boleh ada kitab-kitab lain. Berarti kan sudah apa namanya nih ya? Sudah apa Paulus ini kan? Sudah mengecam duluan dia. Sudah mengancam duluan dia. Nggak boleh ada kitab-kitab lain. Nah itulah makanya Yesus mengatakan celakalah. Ada banyak celakalah orang Farisi. Celakalah. Kau adalah pembuat kejahatan. Kau telah menutup pintu kerajaan surga buat orang lain. Nah kalianlah. Kalian inilah telah tertutup pintu kerajaan surga buat kalian. Karena apa? Karena Paulus. Sedangkan kau sendiri Paulus tidak masuk dalam kerajaan sorga. Kau Paulus telah menyesatkan manusia Paulus. Kau menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka Paulus. Jelas itu kan. Paulus mengaku. Farisi. Aku orang Farisi. Aku orang Farisi. Itu sangat jelas itu. Sangat bertabrakan kali. Filipi 3:5. Mengecam terhadap orang Farisi. Orang Farisi itu masuk ke dalam neraka. Orang Farisi itu adalah penyesat. Orang Farisi itu adalah munafik. Masa Yesus mengatakan gitu kepada Rasul? Masa Yesus berani mengatakan gitu terhadap Yesus? Sekarang tinggal kalian. Kalian mengikuti perkataan Yesus atau Paulus? Itu aja tinggal. Tadi sudah kita sebutkan kan. Paulus, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Justru dia mengenalkan Allah. Satu-satunya Allah. Yesus mengenalkan satu-satunya Allah dan Yesus mengakui dirinya utusan. Yohanes 17:3. Sedangkan di Korintus tadi Paulus mengenalkan satu Allah dan mengenalkan Yesus adalah Tuhan. Paulus. Kemudian Yesus mengatakan jangan ada mengatakan dirimu Bapa di bumi ini. Jangan coba-coba kau ada mengaku diri Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu yang di sorga. Masuk Paulus. Mengatakan dirinya Bapa. Di bumi. Akulah Bapa. Coba kan terlalu berani dia mengatakan dirinya Bapa. Sedangkan Yesus sendiri saja pun tidak berani mengatakan dirinya Bapa. Di Matius 23:9. Gak berani. Ada gak Yesus mengatakan dirinya Bapa? Enggak. Gak boleh. Tapi Paulus mengaku dirinya Bapa. Itulah tadi ayat-ayat kontradiksi Pak. Salah satu orang Farisi itu. Celaka orang Farisi, celaka. Nah pertanyaannya, kalian ini mengikut Yesus atau Paulus? Itu sangat kontradiksi loh. Sangat kontradiksi dua-duanya. Ya, Pak silakan Pak Brender. Surus. Ya. Terima kasih buat masukannya. Saya juga nyatet kok. Jadi Ya. supaya saya lebih belajar lagi, tolong berikan kesempatan sama yang Kristen yang lain. Ya. Pak. Terima kasih Artinya ya.
Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Nah, Pak Sintonus saya mendapatkan hidayah Pak ya. Amin, Mudah-mudahan amin ya Allah. artinya begini Pak ya. Selama Bapak hidup, pasti ya Allah itu Maha baik Pak. Selama Bapak hidup ya, pastilah Allah pernah mengetuk hati Bapak. Nah, bagaimana mengetuk hatinya? Bisa saja atau pernah Bapak melihat di masjid orang beribadah sholat, di hati Bapak mengatakan, wah indahnya mereka melaksanakan sholat, wah tenangnya mereka melaksanakan sholat. Atau pernahkah Allah mengetuk hati Bapak mengatakan agak mengganjal kayaknya agamaku ini, ajaranku ini. Nah itu Bapak sendiri yang tahu ya. Sedikit Coba tambah ya, sedikit tambahan. Gini Bang, untuk masuk kepada apa yang disampaikan Bang Blender, ini Bang Surga. Bang Surga sepakat tidak ketika namanya ada seorang pemimpin di suatu kaum, misalnya nih Presiden Soeharto memimpin, maka dia akan menjadi saksi ketika dia memimpin umat terhadap umat itu, atau pemimpin yang lain yang akan memberi kesaksian? maksudnya Nah, saya mudahkan. Ketika ada namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka yang menjadi tanggung jawab di kelas 1 apakah guru kelas 2 atau guru kelas 1? yang dari awal. Ini ada kelas 1. Nah, ada wali murid, ada wali guru kelas 1. Maka yang jadi penanggung jawab kelas 1 itu wali guru di kelas 1 atau wali kelas di kelas 2? Belum masih kurang nangkap. Kayak gini. Ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setiap kelas ada wali kelas. Benar tidak, Bang? Ya. Nah, ketika di kelas 1 penanggung jawab kelas 1 wali kelas 1 atau wali kelas 2 yang menanggung jawab? Wali kelas 1 Pak, sesuai dengan pengajarannya. Mudah kan? Nggak mungkin yang lain. Mudah Bang. Nah itu dia Bang. Jadi setiap yang dinyatakan seorang Rasul akan diminta pertanggungjawabannya nih Bang. Nah, Yesus juga gitu nanti. Itulah yang dibilang tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Yesus akan berkata seperti itu. Dia yang akan menjadi saksi. Maka di dalam Al-Quran juga dinyatakan, wahai Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang tidak engkau perintahkan kepadaku, melainkan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku. Nah itulah kesaksian Nabi Isa nanti. Sama ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Nah, tidak mungkin Yesus bersaksi kepada umat Musa, kaum Musa. Nah itu dia. Karena kaum Musa yaitu dituju kepada Musa. Kaum Yesus maka dituju kepada Yesus. Setiap pertanggungjawaban akan ditanggung oleh setiap nabi itu Bang. Maka di dalam Al-Quran lengkap Bang. Di dalam Al-Quran dinyatakan di dalam surah An-Nahl ayat 89. Maka inilah poin dari Bang Blender itu Bang. Kita sebenarnya umat Nabi Muhammad. Bang Blender itu poinnya tadi. Kita semua umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau utus wahai Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Baik Kristen, baik Buddha, baik siapapun itu umat Nabi Muhammad Bang. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelahnya. Nah, sama seperti Yesus. Yesus hanya diutus kepada domba yang di Israel, berarti hanya kepada kaum di Israel. Maka Nabi Muhammad pun menjadi saksi untuk kepada seluruh umat. Di mana itu? Di dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahida ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan kulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Dan ingatlah
akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri saksinya, dan kami mendatangkan wahai engkau Muhammad menjadi saksi atas seluruh manusia. Nah, wahai Muhammad, engkau juga akan kami datangkan sebagai saksi untuk seluruh manusia. Kenapa kepada seluruh manusia? Karena Nabi Muhammad diutus kepada seluruh bangsa atau yang disebut kepada seluruh alam. Itu poinnya, Bang. Tergantung sama Abang gitu. Iya. Terima kasih atas masukannya. Jadi Saya tambahkan sedikit Bang. Tadi kan Abang sudah menulis tuh. Dan Abang tadi sempat memberikan saran tentang tema saya. Nah, nanti Abang di rumah pelajarin Bible. Ya, cari semua perkataan Yesus. Ya, dengarkan baik-baik. Cari semua perkataan Yesus, cari semua perkataan Paulus, sandingkan. Paham? Oke. Itu buat PR buat Abang. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Baik, Bang. Pak Blender, Siap, Bang. terima kasih. Terima kasih host Pak Hasan. Makasih ya. Selamat Siap, malam. Bang. Mudah-mudahan pintu hidayah terbuka bagi Abang. Amin. Oke ya, terima kasih. Amin. Kasih kesempatan sama yang lain ya. Siap Bang. Terima kasih Abangku. Selamat malam. Selamat malam juga.